Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ya, buat saya pribadi dan juga untuk semua, baik yang hadir maupun yang mendengar dan yang akan mendengarkan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kuffar kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia. Jadi semua yang hidup di dunia harus berilmu, harus tahu. Apa ilmunya? Ilmu 5 ya. Ngerti 5 ilmu. 1, ilmu main, la'ib ya. Walahwun, ilmu bersendagurau, ilmu apa ini? Lahu, berbuat sia-sia. Ilmu ngabisin waktu itu gimana caranya? Itu yalhu, bagaimana ilmunya yalhu? Ngabisin waktu. Dengan apa ngabisin waktu? Harus tahu. Wazinatun, berhias, berdandan. Bagaimana menghias diri, menghias rumah, menghiasi keluarga, menghiasi apa saja dalam kehidupan ini, perhiasannya apa? Jangan sampai menghiasi diri dengan perhiasan rumah, dengan perhiasannya bumi, dengan perhiasan-perhiasan yang nggak ngaruh, nggak nambah. Orang berhias biar apa tuh? Orang berhias biar apa? Biar indah, biar bagus gitu ya. Orang sekarang itu nggak ngerti berhias itu. Lalu emak-emak misalnya, udah nenek-nenek pakai kalung 1 kilo. Tambah cakep nggak? Tambah indah nggak? Habis itu bedaknya tebel menor. Tambah cantik nggak? Enggak. Karena bukan perhiasannya manusia. Gitu. Jadi aneh. Ya. Ini subhanallah, maka i'lamu, ente harus tahu. Main harus tahu mana permainan yang manfaat, mana. Kalau enggak, habis dengan permainan. Ketipu. Lahu, ngabisin waktu, ngisi kekosongan. Harus tahu, yalhu apa yang manfaat. Ya, habis itu apa? Wazina, berhias. Ngiasin apa? Ngiasin rumah. Rumah dihiasin pakai apa? Lah, bukan pakai lemari, bukan pakai ini.
Wailah ada rumah kosong, ada lemarinya kosong, nggak ada orangnya. Rasanya gimana? Hampa, serem juga. Karena bukan itu perhiasannya rumah. Gitu. Ya. Orang sekarang begitu masuk rumah masih kosong, maaf nih rumahnya masih kosong. Berarti kan pikirannya apa? Kepingin isinya rumah, kan kepingin menghiasi rumah supaya kelihatan khair gitu ya. Dipasang ini, pasang ini, nggak ngaruh kepada suasana rumah tadi. Ya. Terus apa? Allah cerita, fi buyutin adzinallahu an turfa'u yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah yang Allah izinkan. Kita diizinkan apa sama Allah untuk di dalam rumah yang dilakukan? Itu perhiasannya rumah. Ya. Baitun yuqra'u fihil Qur'anu tatara'a li ahli sama. Dihiasi dengan suaranya Al-Qur'an. Rumah yang dipakai ngaji itu kelihatan seperti bintang gemintang bagi penduduk langit. Jadi malaikat itu kenal mendatangi rumah-rumah yang terang. Pakai ngaji, pakai zikir, sholawatan gitu. Itu malaikat kenal. Sebagaimana kamata toro'an nujumu li ahlil ard, sebagaimana bintang gemintang di langit itu kelihatan gemerlapan bagi penduduk bumi. Penduduk bumi kenal, itu bintang Suraya, itu bintang ini, itu bintang kecil, itu bintang besar misalnya, itu bintang setengah besar, setengah kecil misalnya. Ya. Nah, rumah kita dikenal siapa? Dihiasi dengan apa? Gitu ya. Nah, orang sekarang Masya Allah rumahnya dihiasi dengan macam-macam. Ya nggak ngaruh sama kemanusiaan yang punya rumah. Habis itu watafakhurum bainakum, isinya hidup di dunia ya itu bangga-banggaan di antara kalian. Ada yang banggain apa? Jabatannya, kerjaannya, hartanya, ngebanggain apa yang dia miliki. Ada yang ngebanggain istrinya, ada yang ngebanggain suaminya, ada yang ngebanggain orang tuanya. Ya. Salah, ada yang ngebanggain nasabnya. Ya. Wahdar wa iyyaka min qaulil jahuli ana wa anta dunya fi khalqin wa fi nasabi. Wa qad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarim wastaghnau bika na abi. Wahdar wa iyyaka min qaulil jahul. Kata para ulama, awas jangan sampai, hati-hati kau. Min qaulil jahul, dari ngomong seperti perkataan orang-orang bodoh. Ngomong dalam masalah kebanggaan, anta wa ana wa anta dunya fi hasabin wa fi nasabi. Ya, inti derajat inti, nasab inti di bawah saya. Itu omongan orang bodoh itu. Membanggakan kebesaran keluarga, nasab orang tuanya. Berkata orang bodoh, kata Imam Haddad. Wa qad ta'akhkhara aqwamun. Berapa banyak kaum yang akhirnya ketinggalan, terbelakang. Kenapa? Wa ma qasadu nailal makarimi, dan mereka tidak bermaksud meraih kemuliaan-kemuliaan. Wastaghnau bika na abi, dia merasa cukup, dulu bapak saya kiai, dulu mbah saya wali. Iya, mbahmu lah, kau siapa? Emang kalau mbahnya wali terus anaknya jadi wali? Belum tentu. Kalau kucing, mana kucing? Kucing lahir, apalagi kucing lagi. Karena kucing itu bukan derajat.
kucing itu jenis. Kalau wali jenis apa? Derajat. Kewalian itu derajat. Harus diraih, harus dikejar, diminta sama Allah. Lah ini kiai itu derajat apa? Jenis. Derajat. Jenisnya apa? Manusia. Kalau manusia lahir manusia gitu, jangan liar kita itu. Wastaghnau bika, Abi merasa cukup, dulu bapak saya, dulu mbah saya. Nauzubillah. Itu omongan orang bodoh. Ya, itu akhirnya salah dalam bangga-banggaan. Ada lagi yang bangga dengan seragamnya. Oh, petentang. Seragam apa? Pegawai Indomaret. Pegawai PNS, pegawai ini. Ya, salah. Bukan itu yang untuk dibanggakan. Wa takatsuru fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Ibu-ibu dah. Ibu-ibu banyak-banyakan apa? Kerudung, banyak-banyakan sendal dijejer, mending jualan sekalian. Orang kerudung sendal itu kalau dipakai berapa? 1. Apa 5 dipakai gitu? Enggak mungkin. Masih mending bangga-banggaan punya kitab. Sekali mudzakarah bawa kitab berapa? Bisa dipakai semua kan? Bisa. Nah iya, nggak salah berarti. Bangga-banggaan sendal, bangga-banggaan cincin dipakai semua. Tesi. Roma adraka ma tesi itu. Kenal apa? Ya, dipakai semua. Ini salah, banyak-banyakannya bukan harta. Tapi kebanyakan hidup itu banyak-banyakan harta. Punya warung, nanti buka cabang, anak cabang. Ya. Cabang punya anak. Buka lagi. Ya. Wal aulad, banyak-banyakan anak, anak kandung, anak angkat, anak yatim, anak buah. Buahnya, oh saya alhamdulillah punya anak buah banyak. Itu gak bener. Ya. Banyak-banyakan anak ya. Yang 2 bengkel, yang 3 serabutan, yang 4 anaknya nggak ada yang jelas ya. Lagi ya opo. Itu isinya hidup gitu. Kayak apa ya Allah? Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang mana membikin takjub pertumbuhan berkat hujan tadi kepada orang kafir. Jadi orang yang ada keingkaran kepada Allah, kepada hari akhir, pasti terheran-heran dengan isi kehidupan. Orang sekarang begitu ngelihat temennya beli motor, weh ajib weh, keren coy, fakhar, weh bangga punya motor. Ada kekufuran di hatinya. Sebab dia terheran-heran dengan begitu, dengan pertumbuhan tadi. A'jabal kuffara nabatuhu. Itu kan baru tumbuh. Ya. Apakah berhasil? Belum. Ntar ceritanya tumbuhan tadi gimana? Tsumma yahiju. Kemudian tambah berkembang lagi, fatarahu musfaran, lama-lama jadi kuning pohon itu. Lihat kehidupannya. Pohon itu tumbuh gede, tambah-tambah redup, menguning. Tsumma yakunu hutaman. Akhirnya kuning, kering, jatuh. Prak. Ya. Ini kehidupan kayak gitu. Loh, kita ini bukan tumbuhan, kita ini manusia. Kalau tumbuhan kayak begitu pertumbuhannya. Manusia bukan nanti tambah tua, tambah nguning, akhirnya kering, patah. Kita bukan tumbuhan, kita ini manusia, tapi hidup di kehidupan dunia. Nah, kehidupan dunia isinya kayak begitu kata Allah. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nah, setelah kehidupan tadi di dunianya
ada hasil dunia ke akhirat. Isinya dua di akhirat itu. Adab syadid atau diampuni sama Allah, dapat ridho Allah. Yang kafir dihajar. Ini nggak percaya bahwa di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk lahu, bukan untuk dandan wae. Allah memerintahkan main, Allah memerintahkan kita mengisi waktu kekosongan dengan apa? Allah nyuruh kita berdandan, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Perintah untuk dandan. Tapi kalau nggak tahu ini, habis kita. Pulang ke akhirat bukan dapat ampunan, dapat azab. Waliyadzubillah. Ada yang kelas tinggi, waridwanu minallah, karena dia ngerti main gimana, lahu gimana, dandan gimana, habis itu apa, bangga-banggaannya bagaimana yang benar, habis itu banyak-banyakan yang benar bagaimana. Tapi kebanyakan apa kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini hanya perhiasan yang menipu. Nah, ini saya sampaikan ya untuk mengingatkan saya sendiri dan juga antum semua ya, ikhwani fillah. Kata masyayikh kita dulu Habib Umar, beliau menukil dari Habib Sa'ad, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun itu per 7 tahun. 0 sampai 7 main. Lihat anak sekarang. Ya, ini orang tua kalau gak ngerti hidup di dunia, gak bisa ngarahin mainnya anak. Mainannya apa, bagaimana, dengan siapa, bagaimana dia bermain, caranya. Ya, ini harus paham ini. Kalau enggak, salah mainan. Yang situnya dicas itu. Pakai mic itu aja. Iya. Baik. Jadi kita hidup di dunia ini harus tahu fase-fase 7 tahun ini. Per 7 tahun, 0 sampai 7 main. Jadi biarin, kalau anak main itu biarin. Namanya main. Main itu tujuannya apa? Nggak ada tujuannya. Terus main. Nah, kita harus bisa ngarahkan mainan yang ada tujuannya, yang bisa manfaat di ke depan. Mainan itu harus tahu. Kata wa i'lamu. Ente harus tahu, ini mainan apa? Oh, tujuannya melatih ketangkasan. Boleh. Oh, untuk kekuatan. Untuk apa? Untuk keterampilan. Untuk apa? Kecerdasan. Untuk apa? Tebak-tebakan. Misalnya, mainan apa? Manfaatnya apa? Jangan mainan yang nggak ada manfaatnya. Mainan mobil-mobilan, lu ngapain? Dinaikin juga nggak bisa. Mainan apa? Pedang-pedangan, itu bukan mainan, itu bahaya itu. Nanti jadi kejem, ya, dosa besar. Nanti ada umurnya. Kapan kita berlatih? Ya. Harus bisa ngejelasin gitu. Anak sekarang dikasih mainannya itu mainan yang error, nggak melatih berpikir tapi ngelatih berkhayal. Mainan pesawat, ngayal akhirnya. Mikir kagak, goblok suwe-suwe. Lama-lama bodoh itu. Jadi lihat orang tua dulu, karena ngerti
perintah Allah, disuruh mengetahuilah mainan dengan alam. Alam itu nggak membohongi kita. Mainan pakai gedebok pisang, klepek, terampil. Bikin mobil-mobilan dari kulit apa? Jeruk dulu. Apa itu? Keterampilan, kerajinan. Ya, sekarang anak kita suruh bikin, kagak bisa. Ngayal bisa. Ngayal jadi orang kaya, ngayal pengen punya mobil. Itu gara-gara mainannya dulu salah. Nggak real gitu, nggak realistis. Nah ini minta tolong yang punya anak 0 sampai 7 harus punya waktu dengan anak, ajak bermain. Bermain tebak-tebakan. Ya, kumpulin 2 anak, 3 anak. Ayo kamu baca A, ini B, ini C. Yang berhenti lupa, nah berarti kalah. Itu permainan, ngelatih. Dulu kiai kita waktu SD itu dipanggil, ayo apa yang hafal, kamu gantian nerusin hafalannya, nerusin. Misalnya baca kuliah, ini kuliah ya kafirun, la budun, nah yang macet nggak dikasih hadiah. Itu permainan. Harus tahu untuk apa tujuannya, bagaimana bermainnya, dengan siapa mainnya. Sampai 7 tahun, anak harus dikasih tahu. Ya, mulai tamyiz, mulai dia ngerti bisa ngebedain, dikasih tahu. Ya, ini mainan manfaatnya untuk ini. Ini apalagi sekarang zaman mainan, masya Allah, zaman game. Game itu macam-macam loh. Ada game puzzle, ada game sekedar masang, ya, jelek, meledak, pasang ini cocok gitu. Nanti mainan itu mempengaruhi jiwa anak. Kalau ente sukanya mainan bongkar pasang, hidup ente bongkar pasang, udah gitu toh. Nggak ada tantangannya sama sekali. Kalau ente suka mainan yang adventure, ya, apa adventure? Petualangan. Wah. Main gamenya yang serem-serem, tembak-tembakan. Nanti lama-lama temennya ditembak itu. I'lamu, ente harus tahu. Beda, ini nggak boleh. Mainan kayak begini dampaknya begini nanti. Oh ini mainan strategi, boleh. Silakan ngatur gimana ente lawan kerajaan ini. Age of Empire. Oh, ngeri juga Ustadz ya, game. Oh, dulu ahli nge-game kita. Ya, harus tahu untuk apa? Untuk menguasai, untuk menindas kerajaan ini. Oh, untuk supaya menang harus punya cadangan minyak, cadangan emas, cadangan ini. Ini kan ngelatih mikir tuh. Nah, itu 5, 6, 7. Habis itu yalhu, lahu. Lahu itu mainan yang lebih ngabisin waktu. Kosong, nganggur, ngapain? Lihat anak-anak yang umurnya 7 tahun sampai 14 tahun. Apa aja dioprek, apa aja dibongkar, nggak bisa balikin lagi. Bisanya cuma ngoprek, bongkar. Balikin lagi, nata lagi bisa? Nggak bisa. Ngabisin waktu. Apa sih pengen dicoba? Itu karena sifat penasaran yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Harusnya diarahkan. Ini kalau orang tuanya ngerti, diarahin. Ini tumbuhan. Oh, lahunya ngabisin waktunya nanam tumbuhan, ngerawat tumbuhan, atau ngerawat binatang, sampai ngabisin waktunya sholawatan, hadroh, ya. Nanti masa besarnya ada manfaatnya. Nah, sekarang enggak. Dikasih lahu sama penjajah macam-macam. Dikasih permainan layang-layang. Apa manfaatnya? Pengen terbang tinggi. Enggak jelas. Kasih mainan bola. Lahu, ngabisin waktu. Apa manfaatnya ente? Ente bisa nendang bola tinggi, kenapa? Oh, ketangkasan. Sudah tangkas, terus habis itu apa? Ya. Ini harus dipikir orang tuanya. Anak saya ngabisin waktu dengan apa? Dengan siapa? Bagaimana dia menghabiskan waktunya? Oh, diajarin nulis, ngabisin waktu nulis itu. Ajarin gambar, ngabisin waktu. Lahu ada.
Nah, cari lahu yang manfaat. Nah, nanti dari lahu tadi ngabisin itu membentuk karakter masa depan dia. Ente dulu masih ingat kok 7 tahun, 15 tahun ngapain? Iya, akhirnya nggak jelas. Terbang kagak, kesenggol layangan sebelahnya putus. Itu kan. Iya, diadu dikit kalah putus. Orang sekarang kan kayak layangan. Kena angin goyang. Itulah layangan, karena ente mainannya layangan. Ya, ngabisin waktu ngedengerin lagu, cari lagu yang membangkitkan semangat, yang ada pelajarannya. Ya, ini ngedengerin lagu, balonku ada 5, ku pegang erat-erat. Lu meletus balon hijau dar, beli lagi, harusnya gitu. Ini enggak, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Ngapain hatinya kacau? Ngapain hati-hati gara-gara balon kacau? Itu salah yang bikin lagu. Ngajarin hatinya gampang kacau, gampang kalau. Coba orang sekarang, sendal hilang dikit merengut. Ini pecah, kayaknya dunia berantakan wis. Lelah gelas tumpah sih anak dimarahi. Itu gara-gara dulu ngedengerinnya balonku ada 5. Nganggur-nganggur, mau jangan ngedengerin lagu yang kayak gitu. Nggak ada pendidikannya, justru menghancurkan itu. Dan itu ditanamkan ke anak-anak tanpa dikaji, tanpa disadari. Akhirnya begitu gede kayak ujung lagu, ku pegang erat-erat. Orang sekarang coba punya apa aja dipegang, takut hilang, takut meletus, takut rusak, gak mau pindah kerja. Wah, saya kalau nggak kerja di sini nanti dapat makan dan dipegang erat-erat itu kerjaan. Kayak kalau nggak di situ mati. Itu dampak yang tertanamkan secara tidak langsung. Jadi pesimis, hatinya gampang kacau, galau. Wah, ini sekarang harga naik. Wah. Ya nggak apa-apa, yang penting rezekinya ente naik, kebeli. Harga murah ente nggak punya fulus, sama aja nggak kebeli, kan gitu. Itu punya hati itu yang optimis. Allah mengisyaratkan itu. La'ibun walahun 7 tahun. 7 tambah 7, nah, udah umur 14, hati-hati. Ya. Habis itu masuk fase berikutnya apa? Wazinatun. Mulai dandan, mulai berhias. Ya. Dengan apa? Menghiasi diri. Dengan takwa, dengan amal soleh, dengan ilmu. Ya. Ini kagak. Ya. Itu anak-anak ini nggak tahu dapat ajaran dari mana. Pagi-pagi ngaca, udah bedaan, pakai gincu loh. Ini salah ini. Ya. Pakai gincu apa? Lipstik. Lipstik, pakai lipstik. Umur berapa itu sudah lipstikan, habis itu matanya dikasih. Ini gak normal ini. Ya, dandan itu bukan dengan itu. Allah memerintah. Kapan dandan? Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil perhiasan kamu, berhiaslah setiap mau ngadep sama Allah. Begitu ngadep sama Allah, dandan rapi. Orang sekarang ngadep ke besan, baru dandan. Mulai jam 6 udah siap. Acaranya lo jam 9. Ya. Tapi kalau sholat, coba lihat orang sekarang. Kalau sholat, gak pakai dandan, gak pakai ganti baju, terus kaos aja. Pakai, bedain. Kita ngadep sama siapa? Ini kesalahan kehidupan dunia yang terjadi terus berulang kayak begitu. Ya. Ketemu ulama, pengajian, akhirnya acak-acakan. Lupa. Iya, kita perlu pakai baju, tapi ada walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih apa? Sampai ketakwaan itu kayak jadi pakaian kita.
Kalau sudah kita memakai ketakwaan, nggak bisa dicopot sama orang. Sama baju kita bisa kotor, bisa kena ini. Akhirnya bajunya kotor, ribut. Ya, kalau ketakwaannya kotor, ketakwaannya nggak naik-naik, ya, ini salah persepsi. Kalau dulu ya kita terbawa arus dandan dengan baju, gak cukup dengan baju tok, cari sak merek-mereknya. Jadi dulu ya Allah, moga-moga Allah mengampuni orang tua kita ya, istighfar gitu. Dulu orang tua kita ajak cari baju yang mereknya ini, wah ini nggak asli, nggak tembus, jadi muter pasar gara-gara nyari merek. Astagfirullah. Itu sampai sekarang. Dulu masih ada merek Levi's, merek ini, merek sekarang kena pandemi ini bubar semua merek. Ini kita jangan sampai mengulangi kesalahan kehidupan umur 14 sampai 21. Harusnya menghiasi diri dengan ketakwaan supaya umur berikutnya bisa ada yang dibanggakan. Sekarang orang umur 14 sampai 21 apa kegiatannya? Lagi sekolah, SMP, SMA. Habis itu masuk kuliah. Begitu selesai kuliah apa yang dia banggakan? Alhamdulillah keterima kerja. Lo jadi buruh bangga. Lo kerja itu apa derajatnya? Buruh. Lo kok bangga? Ya. Oh, alhamdulillah saya keterima di fakultas ini. Oke lah, masih agak. Tapi kan masalahnya lulusnya itu jadi apa? Kan gitu. Apa yang dibanggakan harusnya? Alhamdulillah. Oh, saya mau udah nikah nih istri saya. Istrinya dibanggain. Ya, nanti istrinya kalah cakep sama orang, puyeng. Kacau lagi. Dibanggain itu karena masih baru. Karena masih baru. Udah tahu aslinya. Nah, istrinya kayak bledek. Suaranya menyambar-nyambar, dor. Nah, istrinya dikit-dikit ngomel, dikit-dikit jajan, dikit-dikit minta pulang, dikit-dikit minta jalan-jalan. Ayo, bangga nggak ente? Pusing. Waduh, gajian nggak cukup kayak gini rek. Ya, ini kita hidup ini jangan ketipu. Allah cerita singkat, padat dan jelas. Ente ketahui. I'lamu apa yang hakiki bisa dibanggakan. Ya. Nah, dulu wah, alhamdulillah, saya dikasih jubah sama guru saya. Santri yang lain nggak dikasih. Masih mending. Saya bisa ini, saya hafal ini. Bangga dengan ilmu. Bangga dengan amal soleh, dengan ketakwaan. Bangga gurunya. Masih mending bisa manfaat guru kita. Ya, punya ta'zim sama guru. Orang sekarang ini siapa gurunya? Yang dibanggain apa? Nggak jelas. Ya. Nah, nanti sesama teman itu kalau ketemu, gimana kabarnya? Udah nikah belum? Udah. Habis itu apa? Tanya apa habis itu? Tanya anak langsung. Anakmu berapa? Oh ini, yang mana? Oh ini. Dilihat anaknya. Loh kok anakmu serem gitu kayak Upin-Upin? Anakmu kok culun begitu? Anakmu kok kayak Tom and Jerry lompat atau muter kayak gangsing? Bangga nggak kira-kira? Enggak, hilang itu, luntur kebanggaannya itu. Apalagi anaknya numpahin kena temennya. Ayo, bangga nggak kira-kira? Ya, tadinya dibangga-banggain. Nah, nanti meningkat lagi 21 sampai 28 bangga-banggaan. Itu umur segitu. Bangga dengan apa? Hartanya, bangga dengan kerjaan, mobil baru yang dia baru kredit kemarin. Rumah kredit, motor kredit.
naik umur, anak mulai banyak, dibonceng nggak cukup, mulai mikir kredit mobil. Padahal kreditan rumah belum lunas. Jadi orang kafir itu bikin model hidup gimana mati ninggal hutang, nggak ninggal warisan. Alhamdulillah. Ya. Sebab semua kehidupan kata Allah nanti ya hiju fatarahu musfarran. Ada masa-masa melemah, meredup jadi kuning, kayak pohon. Ya. Habis itu 8 tahun, 28, 7 tahun terakhir takatsurun fil amwali wal aulad. Banyak-banyakan harta. Kalau tadi punya satu motor sebuah padahal belum lunas. Habis itu sudah mapan kerjaannya, kalau dikasih mapan, kalau dikasih lancar rezekinya, wah beli motor lagi, istrinya motor sendiri, anaknya motor sendiri, gitu kan? Banyak-banyakan harta. Habis itu, HP megang sendiri-sendiri, TV, emaknya nonton sendiri di kamar, bapaknya nonton di anaknya, nanti di ruang tengah ada sendiri. Sak pembantunya dikasih TV. Banyak-banyakan harta, terus banyak-banyakan anak, anak cucu, banyak anak buah, anak cabang, macam-macam lah. Itu bangga-banggaan, banyak-banyakan. Intinya hidup begitu. Sampai 35 kok nggak bener ini terus sampai akhir hayat. Ngapain? Main. Udah tua main. Nanti mempermainkan. Semuanya dimainin. Na'udzubillah. Yalhu. Akhirnya udah pensiun, ngabisin waktu kosong dengan apa? Dengan ikan. Saya seneng kalau ngelihat ikan. Ya nyemplung sekalian tinggal sama dia di kolam itu. Akhirnya rumahnya kepingin ada kolam. Kan gitu. Ngabisin waktunya ini salah. Nah, diajarin yang benar. Oh, ikan itu boleh punya yang banyak untuk dijual. Ada orang itu Masya Allah punya ikan banyak, dipancing, diambil, lo gak boleh. Jangan sayang. Ikan disayang-sayang, lo istrimu itu sayangan, anakmu sayang. Nasibmu itu sayangan. Orang sekarang Masya Allah, error. Dia nggak sadar bahwa kehidupan itu ada yang menurun sampai hancur berkeping-keping, mati jadi bangkai di kuburannya. Ada orang hidupnya ada yang hidupnya mati tapi dikenang, hidup lagi. Nah, kita mau yang mana? Nanti di akhirat cuma ada dua. Adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nah, terus selama di dunia nih kita ngapain? Yang benar. Ayat berikutnya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Amanna billahi wa rusulih. Amanna billahi wa rusulih. Amanna billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ada ayat antum baca. Kalau kayak tadi kisah-kisah ulama, kenapa Imam Malik seperti itu? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Enggak semua orang tua bisa kayak gitu. Berapa banyak orang tua sudah berilmu tapi jadi jongos, jadi budaknya pemerintah, disuruh apa saja sama pemerintah nurut ya. Ada anugerah dari Allah. Itu saya ingatkan ya pada diri saya sendiri, kalau ngedengar manakib ulama kayak tadi, antum pengen nggak jadi kayak gitu? Caranya gimana? Itu tadi ayatnya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadl. Baca. Begitu ngedengar fadilah ulama, ngedengar manakibnya, wih itu kok hafal ya? Gimana ya ngapal kayak gitu? Oh iya, dia dapat anugerah dari Allah. Kita loading, kita sadari di hati kita, kemudian minta sama Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya Allah, ij'alna mimman tasya
Bidzalikal fadl. Ya Allah, jadikan kami orang yang Kau kehendaki untuk mendapatkan anugerah itu. Baca ayatnya. Dzalikal fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Nah, dulu nggak kebayang kita hafal, kita bisa ini bisa itu. Ya, ngedenger ceramahnya Habib, kok enak ya baca ayat, baca ini kok hafal ya. Tahu-tahu inget sono, inget sini. Nah, itu baca ayat ini. Ya. Moga-moga kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermusabaqah di dunia ini dalam rangka musabaqah. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah, berlombalah ya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apa saja yang menyebabkan ampunan Allah? Salat, zikir, sholawat, majelis. Ya, itu lomba-lomba di situ. Nah, insya Allah begitu masa tua nggak rugi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengetahui dan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui tentang kehidupan. Harus tahu tentang mainan, harus tahu tentang lahu senda gurau yang ngabisin waktu. Yang manfaat untuk apa? Oh, untuk keterampilan, untuk kerajinan. Ngabisin waktu itu kan ya. Kalau anak-anak yang perempuan jahit, begitu lancar bisa bikin pakaian dijual, ada hasil, ada manfaatnya. Buatin anaknya, buatin ya. Jangan lahu umur 7-14 tahun yang nggak jelas. Ya, ngoprek aja nggak jelas. Yang ada manfaatnya. Harus tahu apa lagi? Wazina. Apa yang dijadikan perhiasan dandan untuk kita, kapan dandan, bagaimana caranya, harus ngerti. Terus bangga-banggaan, apa yang bisa dibanggakan? Ilmu, ya, ulama, kedekatan kita dengan ulama, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, derajat di sisi Allah taala, dan itu dibanggakan, cocok. Nah, banyak-banyakan harta, tapi untuk apa? Anak banyak, tapi apakah anak kita bisa dibanggakan atau tidak? Itu sampai umur 35. Habis itu dia mengulang lagi kisah kehidupannya. Ya, kalau benar waktu dulu, insya Allah sampai akhir hayat dia bakal mainan yang benar, bakal ngabisin waktu yang benar, bakal dandannya benar, bakal bangga terhadap sesuatu yang layak dan diperintahkan untuk dibanggakan, dan bakal memperbanyak ya anak-anak murid. Nah, banyak anak cabang pesantrennya. Tapi pesantrennya benar. Jangan pesantren ya untuk dibanyak-banyakin untuk menambah banyaknya penghasilan. Ya. Itu banyak-banyakan harta itu ya. Nasallallahu alaihi wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.